Video kali ini kita akan menceritakan tentang sang kanibal Sumanto yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Langsung saja kita akan menceritakan secara detail perjalanan sang kanibal Sumanto. Berita Sumanto sang kanibal. Rencananya Sumanto akan memakan 7 orang. Sang kanibal mengaku makan 3 orang. Kalau anak seusia dia, rasanya mungkin lebih gurih, kata Sumanto. Manusia kanibal di tengah kerumunan warga desa Pelumutan, Kecamatan Kamangko, Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah melihat anak usia 12 tahun melintas di depannya, seperti yang ditirukan Waryo, tetangganya, kata-kata yang keluar dari mulut Sumanto dianggap sebagai guyonan kosong. Masyarakat tidak mengira bahwa yang dikatakan Sumanto adalah keinginan yang sebenarnya. Pembicaraan mengenai manusia kanibal tersebut semakin ramai karena Sumanto sedikitnya telah menyantap 3 orang. 2 yang pertama dibunuh lebih dahulu, kemudian dimakan. Ketiga, Mbak Rina, warga desa Serengseng, Kecamatan Kemangkong, yang dicurinya dari kuburan. 16 jam setelah penguburannya, menyantap daging manusia bagi Sumanto merupakan kebutuhan. Setelah dia menimba ilmu sesat untuk memperoleh ilmu kesaktian yang dipelajari dari gurunya, Taslim, yang kini tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Antara murid dan guru pertama kali bertemu di perantauan. Lampung kesempurnaan ilmu akan tercapai jika sudah menyantap 7 manusia. Menurut pengakuan Sumanto, untuk memperdalam ilmu seperti yang diajarkan gurunya, ia harus memakan 7 orang. Saat ini katanya ia sudah makan 3 orang. 2 orang disantapnya saat ia masih bekerja di Lampung pada tahun 1988. Saya merantau ke Sumatera dan bekerja serabutan. Kemudian beberapa lama di sana saat kenalan dengan Taslim sekaligus menjadi guru saya. Agar menemukan kedamaian yang abadi dan bisa menghidupkan orang mati, Taslim meminta agar saya makan 7 orang. Terus kalau ingin lebih hebat lagi agar memakan 21 orang. Kalau masih pengen lebih hebat lagi harus memakan 41 orang. Saya sendiri memilih yang 7 orang, kata Sumanto dengan lancar. Korban pertama dan kedua disantap ketika dia bekerja di pabrik gula Lampung. Korban pertama adalah rekan seperantauan, kedua orang penjahat yang akan merampoknya. Setelah dibunuh, mayat ditarik ke tengah perkebunan. Sebelum disantap, korban dikuliti lebih dahulu. Mayat 1 orang itu dihabiskan dalam waktu sehari semalam. Hanya tulang dan organ dalam yang tidak disentuh dan dibiarkan membusuk di tengah rimbunnya pohon tebu. Saya hanya mengambil kemaluan orang tersebut untuk dijadikan jimat. Sampai saat ini masih tersimpan, kata Sumanto. Tanpa rasa berdosa sebenarnya mayat Mbah Rina akan dihabiskan malam itu. Tapi hari itu sudah keburu siang. Setelah terdengar azan, subuh saya bungkus kembali dengan karung lalu saya kubur di depan rumah. Takut ketahuan orang, kata manusia kanibal itu dia makan daging mayat Mbah Rina dengan tujuan agar arwahnya bisa hidup kembali. Berdasarkan pengakuannya, sekarang ini Mbah Rina hidup dalam tubuh Sumanto. Menurut daging manusia tidak enak, berbau, menyengat dan terlalu banyak lemak. Lebih enak daging anjing, tikus atau kucing. Namun keunggulan setelah makan daging manusia, hati lebih tentram. Daging Mbah Rina ternyata tidak hanya dinikmati oleh Sumanto. Bapaknya Wulyo Kirta, 68 tahun yang tinggal di belakang rumahnya, juga diberi sebanyak 7 potong. Setelah disate, saya bilang daging kambing yang sudah dimasak dan bapak menerima kemudian memakan, kata Sumanto. Menjadi tontonan rumah, Sumanto kini menjadi tontonan orang dari luar daerah. Mereka merasa penasaran dengan kehidupan manusia kanibal yang menggegerkan warga Purbalingga. Rumah dan seisinya tampak mewakili perilaku tersangka. Bau bangkai tercium dari lingkungan rumah. Setiap orang yang datang terpaksa harus menutup hidung rapat-rapat. Bahkan tidak sedikit penduduk desa lain yang muntah-muntah setelah menghirup uap tidak sedap dari sekitar Sumanto. Jika orang dari luar desa penasaran ingin melihat berbagai sikap tetangga dekatnya, mereka kini mengungsi di rumah saudaranya jauh dari desa Pelumutan. Mereka takut hidup berdekatan dengan rumah tersangka yang menyimpan berbagai peristiwa misteri yang mengerikan dan sadis. Rumah Sumanto tidak layak disebut rumah.
bahkan lebih bagus dari kandang kambing. Hanya sebuah gubuk terbuat dari anyaman bambu, beratap rumbia ukuran 2 kali 3,5 dan berlantai tanah. Lantai tanah tersebut untuk berguna menyimpan benda-benda tidak layak yang menurutnya memiliki daya magis untuk menenteramkan hidupnya. Lebih ironis lagi, gubuk yang ditempati bapaknya tepat di belakang rumah dengan keadaan reot berukuran 1 kali 1 kali 1. Jika hujan dia pindah ke pos ronda, hubungkan dengan bapaknya. Anak itu harmonis sudah sejak lama, bahkan ibunya sudah lama tidak hidup satu atap. Dia memilih pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya takut hidup bersama keluarganya, apalagi dengan Sumanto. Tidak trauma karena pernah diancam akan dibunuh. Ayahnya sebenarnya mengetahui kelakuan Sumanto yang ganjil, tetapi tidak berani bercerita dengan tetangganya. Kedua orang tadi hidup menyendiri, menutup diri dari pergaulan. Tetangga dekatnya juga tidak mengetahui perilaku Sumanto, sebab siapapun tidak diperbolehkan untuk bertandang, bahkan melintas halaman saja dilarang di rumah Sumanto. Anak-anak yang bermain dekat kubur dan gubuknya sering diusir karena Sumanto takut rahasianya terbongkar. Rumah gubuk yang ditempati banyak menyimpan misteri kehidupan Sumanto yang tidak wajar. Setelah membongkar serta mengobrak-abrik seluruh isi rumah, polisi menemukan tulang belulang manusia, seperti tengkorak manusia, tulang kaki, tangan, tulang iga, dan sebagainya. Sebagian dijadikan bantal untuk tidur, sebagian lagi ditanam di kolong tempat tidur. Bau khas tulang manusia membuat hati saya tentram dan bisa tidur nyenyak, kata Sumanto. Tulang-tulang manusia diperoleh dengan cara menggali kubur orang di pekuburan desa Pelumutan. Dia sendiri tidak mengetahui milik siapa, sebab pada saat membongkar kuburan belum diberi papan nama. Aparat kepolisian dari Polres Purbalingga juga menemukan tulang kering milik Mbah Rina, sedangkan telapak kakinya masih dalam pencarian. Bau bangkai menyengat dari jarak 20 meter dari gubuk yang kini dikunjungi ratusan warga. Di sana juga ditemukan bangkai kucing yang sudah membusuk. Di halaman rumah tersangka terdapat lubang-lubang besar, seperti sengaja dipersiapkan untuk menanam pohon, atau mungkin untuk mengubur korban-korbannya yang lain. Kemana Mistam? Polisi juga menemukan sarung dan celana panjang bukan milik Sumanto. Menurut Tumira, penduduk setempat, sarung dan celana tersebut milik suaminya Mistam yang hilang 1,5 tahun lalu. Mistam adalah tukang pijat teman dekat Sumanto. Polres Purbalingga kini sedang menelusuri jejak Mistam, tukang pijat yang tunanetra. Setelah memijat Sumanto, suami saya menghilang. Padahal sudah dicari-cari kemana sampai orang pintar saya kerahkan untuk mencarinya. Namun sampai saat ini belum ketemu, kata Tumira. Tidak banyak orang yang mengetahui latar belakang Sumanto yang dikenal sebagai penjual jimat. Bertahun-tahun dia tinggal di luar desa, katanya merantau di Lampung. Tapi setelah pulang dari sana sifatnya berubah, aneh dan ganjil, ujar Parto yang memiliki tetangga seorang kanibal. Sementara itu, Kapolres Purbalingga, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Agus Sofyan Abadi, mengatakan kemungkinan jumlah korban yang sudah dimakan Sumanto bukan hanya 3 orang seperti pengakuannya. Di rumah Sumanto, kata Agus, petugas menemukan banyak sarung pakaian serta celana milik orang lain. Salah satu adalah miliknya Mistam, warga Kemangkon. Beberapa waktu lalu, Mistam diminta untuk memijat Sumanto, namun kemudian Mistam hilang dan tidak pernah pulang. Saat kita geledah, ternyata di situ ada sarung dan pakaian milik Mistam. Jadi kemungkinan jumlah korbannya bukan hanya 3 seperti yang diakui, kata Kapolres. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pengembangan polisi. Katanya juga akan melibatkan psikiater dalam memeriksa Sumanto. Psikiater kita libatkan agar jangan sampai kita salah dalam melakukan dakwaan, kata Kapolres Purbalingga. AKBP Agus Sofyan Abadi mengatakan Sumanto tidak terganggu jiwanya. Akan tetapi ia memiliki kelainan jiwa seperti psikopat. Pasal untuk menjerat perbuatan Sumanto adalah pasal 108 JO, pasal 363 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 152 tentang perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat. Itu saja cerita detail mengenai Sumanto yang sang kanibal yang berada di Indonesia. Kita doakan tidak ada lagi peristiwa kanibal yang terjadi
di Indonesia dan di dunia ini. Itu saja cerita mengenai detail Sumanto sang kanibal. Terima kasih sudah menonton video horror story. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel Horror Story.